selamat hari Senin, semangat Senin. Saya Karus menemani Anda kembali di acara Rumpi No Secret. Ditemani oleh Daniel di pojok sana hari ini, dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Seperti biasa kita awali di pojokan dulu. Yuk, untuk membahas apa yang terjadi di dunia hiburan yang lagi ramai menjadi sorotan publik dan juga banyak komentar-komentarnya. Baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini adalah sesuatu yang terjadi di dunia maya, yaitu ketika orang itu gampang banget berkomentar dari sepenggal headline, ya kan, sehingga berujung ke somasi. Kemarin Abizar kan ulang tahun, ya kan, Abizar anaknya Umi Pipi. Nah, sekaligus juga tuh di momen ulang tahun itu dia juga mau mensomasi dua akun sosial media X yang dianggap komentarnya kasar sekali, komentar yang tidak enak yang diarahkan kepada ibundanya Umi Pipi gitu ya. Emosi Umi Pipi dihina-hina, Abizar Al-Ghifari berniat lapor polisi begitu. Ini beritanya pokoknya tadi malam sih ada press conference-nya. Gara-gara apa sih? Jadi ini kayaknya termasuk rangkaian dari kemarin kan, waktu Abizar itu main di film apa sih, Bisnis Proposal ya. Itu kan banyak sekali menuai kritik dari penggemar film Korea karena dianggap kok dia kayak tidak menghargai film yang dia perankan gara-gara dia itu nggak pernah nonton film aslinya gitu kan, dan lain sebagainya. Dan komentarnya itu ya gitulah gitu ya, dan itu akhirnya dia banyak mendapatkan komentar-komentar negatif. Kemudian kan biasa kalau lagi ada satu tema tuh muncul lagi berita macam-macam yang berkaitan sama Abizar. Salah satunya muncul tuh ada artikel yang bunyinya adalah Abizar ini tidak tamat SMA gitu, jadi tidak punya ijazah SMA. Ini cuma artikel. Nah, dari artikel itu kemudian ada komentar-komentar yang nggak enak yang diarahkan ke ibunya, yaitu ke Umi Pipi ini. Jadi dari artikel ini nih, Abizar ungkap alasan tak lulus SMA dan tak memiliki ijazah. Yang dikutip adalah, jadi karena emang gue anaknya mager, duduk di kelas kayak cuma ngedengerin doang untuk nggak ngelakuin activity, mendingan gue cabut aja gitu ya. Yang dikutip ini, padahal sebenarnya aslinya dari wawancara panjang itu ada penjelasan yang lebih panjang lagi, yaitu terkait bahwa pasca ayahnya meninggal begitu ya, itu beberapa bulan kemudian di awal tahun tuh rumah mereka kebakaran, sehingga mereka itu akhirnya ekonominya juga sulit gitu, tinggal juga harus beberapa kali menumpang dan lain sebagainya. Sampai ya Abizar kan udah mulai syuting gitu, tapi karena sudah mulai aktif syuting pada saat kelas 2 SMA ini, Abizar melihat ya udahlah syuting aja gitu untuk membantu uminya kayak gitu kalau nggak salah. Coba kita lihat cuplikannya berikut ini. Kenapa lu nggak selesaikan? Karena kan emang setelah almarhum meninggal terus rumah kebakaran itu kan apa ya, ekonomi lah jadi hancur banget lah, ekonomi jadi parah banget, bingung besok mau tinggal di mana setelah habis rumah kebakaran kan, nggak ada duit lah segala macem. Kebakaran pas, sorry gue potong. Iya 2014, jadi nggak lama setelah almarhum meninggal bulan April 2014 awal itu rumah kebakaran. Itu ya, itu cuplikan pendek ya. Panjangnya lihat aja langsung di TKP-nya ya, sebelum kita komentar-komentar. Nah, setelah disomasi, jadi ada dua akun ini, kayaknya dua akun ini cukup sering lah muncul lah di sosial media X. Aku sering lihat komentar-komentar mereka. Tapi 8 jam yang lalu akhirnya salah satu akun itu udah mulai agak apa istilahnya, melontarkan komentar-komentar yang lebih halus atau sebenarnya kayaknya dia menyesal, minta maaf, tapi secara nggak langsung gitu ya, nggak langsung mengakui kesalahannya. Jadi bilang gini, aduh ini ada orang yang kemudian posting, gue pernah nonton, lupa wawancara dia yang mana, setahu gue sebenarnya bukan alasan itu juga. Waktu itu Umi Pipi sempat kanker dan rumah sempat kebakaran, jadi Abizar milih kerja dan cabut sekolah. Terus baru dia jawab, no way, is this true, katanya gitu. Oh berarti aku salah lah gitulah segala macam. Berarti aku salah ya berkomentar gini. Ada beberapa postingan lah, si siapa nih namanya akun yang disebut itu pokoknya mengaku salah. Tapi akun satu lagi, ada dua akun kan, yang satu lagi itu ya itu lebih kasar sih, dia cuman 2 kata, dan itu sudah 2 kali dia berkomentar tentang Umi Pipi di 2 tahun yang berbeda, itu 2023 dan 2025. Komentarnya sama, cuma 2 kata doang gitu ya. Tapi itu belum ada respon dari akun yang satunya gitu. Oke, komentar netizen coba kita baca dari somasi yang dilakukan oleh Abizar. Bukan fansnya Abizar, tapi melihat siapa yang disomasi, gue sih dukung 100%. Mungkin. Oke, yang berikutnya. Gue juga kalau jadi Abizar juga bakal somasi 2 makhluk ini sih. Ngatain orang tua is where we should draw a red line. Gayanya sok paling peduli perempuan, tapi ibu orang dikatain juga gitu. Yang berikut ada lagi, ya pikir aja kalau ibu kandung dihina, masalah konteks permasalahannya doi mau gimana pun dia nggak perlu sampai melecehkan dan merendahkan ibu kandungnya. Iya dong, ya bener ya. Kita kalau mau komentar itu memang harus
dijaga supaya tetap di konteksnya gitu kan. Ya, apa sih kritik maksudnya? Apalagi komentarnya, jujur gue kurang suka sama Abisar. Tapi menurutku nggak seharusnya bawa-bawa orang tua. Ini juga kan awalnya karena film kemarin itu ya. Jadi sebelum komentar alangkah baiknya dibaca lagi dan dipikirkan dulu biar nggak jadi bumerang. Itulah memang itu memang sebuah membuat kita harus selalu ingat gitu ya. Karena itu memang banyak sekali pancingan-pancingan di dunia sosial media itu. Ya cuplikan headline ya. Baca headline-nya aja langsung terbakar gitu emosi. Apalagi kalau akhir lagi tanggal tua ya. Gampang sekali gitu kita terpancing. Untuk emosi, kadar kortisol naik ya kan. Lalu ikut berkomentar. Karena kadang-kadang ya dicuplik beritanya seapa, yang dicuplik semana, konteksnya kemudian jadi berbeda gitu ya. Oke. Baik, sekarang kita akan menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Ada putri pertama almarhumah Titi Puspa, ada Mbak Peti Tunjung Sari. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Baik, kita sudah bersama dengan Mbak Peti. Terima kasih sudah hadir. Hari ini masih pakai baju putih-putih? Ya, masih sesuai dengan hati yang masih nggak tahu rasanya gimana ya, itu namanya nggak ada namanya lah, pokoknya aku nggak bisa terjemahin. Masih sedih pastinya? Iya, tapi ternyata banyak kerjaan yang harus di follow up gitu. Jadi kalau sedih kan engine-nya nggak jalan. Jadi ya gitu tuh, antara sedih tapi mesti profesional, tapi mesti jadi campur-campur rasanya. Campur-campur udah nano-nano. Nah kalau kita lihat nih di cuplikan pemakamannya ya, suasana pemakaman memang sesuai dengan pesan almarhumah yang katanya mau semuanya itu pakai baju putih-putih. Iya. Kita lihat cuplikannya berikut ini. Pesan yang memang mau semua yang melayat itu pakai baju putih, bukan hitam. Iya, nggak tahu kenapa dia nggak suka baju hitam. Jadi ya mungkin dia mau teman-temannya itu nggak terlalu sedih, nggak terlalu pekat seperti hitam gitu. Jadi dia maunya kayak ya datang ke pemakaman saya ya senang-senang aja lah gitu, kayak reuni gitu katanya gitu. Jadi ya namanya seniman ya, seniman punya bayangan, imajinasi sendiri. Dan memang pembicaraan mengenai kematian ini memang istilahnya ya sudah sejak nggak tahu ya 5 tahun, habis itu 3 tahun lalu, 2 tahun yang lalu, setahun yang lalu. Jadi kami pikir itu memang curahan hatinya beliau, karena biasanya kan dia kalau jadwal itu kan waktu dia 70 tahun aja jadwal 7 hari itu 10 jadwalnya. Masih sepadat itu? Masih sepadat itu, 70 tahun. 70. Nah kemudian karena usia, kadang dia di rumah, buat dia tuh tiduran, terus ini itu menyiksa. Gitu. Aku tahu banget itu ya, tapi ya gimana gitu. Karena itu kemudian mulai muncul sering pembicaraan itu. Iya. Ingin semua yang melayat pakai baju putih. Iya. Apalagi sih yang dibayangkan oleh Eyang atau di? Karena ibu saya itu orang yang punya keteguhan atau punya filosofi bahwasanya sekurang-kurangnya manusia itu adalah manusia yang harus bermanfaat bagi sesama. Jadi kalau dia tiduran aja dia nggak manfaat gitu dipikir. Ya dia lapor sama bosnya gitu. Ini aku kalau udah nggak dipercaya, kalau udah nggak ada tugas ya udahlah, aku diambil aja gitu. Jadi bahasa Jawanya Gusti Allah monggo kulo dipundhut. Nah itu ya nggak tahu ya, memang itu it's a unique permintaan khususnya bagi orang Jawa ya, dalam arti itu kepatuhan dan kepasrahan seorang umat kepada sang penciptanya. Pasti kalau ketika yang ngomong gitu ke anak-anak apa sih gitu. Iya, saya berpikir kok lebay amat sih gitu. Kok cuman saya bisa menerima karena memang beliau itu kan seniman. Seniman itu kan daya pikirnya, daya ekspresinya itu kan unik memang. Dan saya juga merasa selama saya dari Titi Puspa Managing Director Titi Puspa Management, saya memang bukan hanya anak, tapi saya juga sparring partner, saya juga punya fungsi manajemen dan lain sebagainya. Tapi memang lucunya juga nih, ada satu nih, saya nggak boleh jualan dia gitu.
Jadi dia orangnya siapa yang datang aja gitu. Kamu jangan jual-jual saya ya katanya. Nggak boleh nawar-nawarin gitu, nggak boleh. Nggak boleh nawar-nawarin. Harus PR-ing, Iya. bukan selling gitu ya. Iya. Nah kalau kebetulan kalau sekarang ini saya sibuknya kan ngurus hak ciptanya. Iya. Banyak banget banyak banget kasus gitu ya. Jadi saya urus hak ciptanya. Sekarang ini atau udah dari beberapa tahun terakhir? Sebetulnya 3 tahun 4 tahun yang lalu ya adalah yang nyuri foto, padahal foto itu sebetulnya adalah konten dari kreatif konsepnya iklan lain, terus dicomot aja fotonya, terus dijadiin iklan, padahal tidak izin, tidak izin. Udah gitu di media sosialnya komennya orang-orang netizen komennya ini produknya jelek. Nah itu kan artinya ibu saya ikut harus menanggung beban moral. Padahal duit nggak terima, izin nggak terima. Oh gitu, fotonya dipakai untuk produk gitu ya? Iya. Tapi ya saya dengan tim saya lawyer udah berhadapan dan sudah di take down. Oh, jadi itu salah satu yang masih harus dikerjakan sampai sekarang. Nah, ini ada juga postingannya Mbak Peti ya di tahun 2023 nih. Juga foto pada masa kecil ini waktu dulu. Iya. Kalau nggak salah Mbak Peti masih umur 4 tahun ini ya. Iya. Ini baru punya rumah? Atau belum? Atau masih ngontrak? Pertanyaan bagus. Baru punya rumah. Baru numpang di rumah Eyang Kamil. Jadi Eyang Kamil tuh is a family friends of my mother. Jadi dia itu ngangkat anak itu adiknya Mama. Nah, Mama ke Jakarta nggak punya tempat tahun 1900 kalau nggak 58, 59 karena 1960 itu saya lahir. Nah dia numpang di situ. Nah kebetulan ya dapatnya gudang. Dan gudang zaman dulu itu kan tembok, terus di luarnya itu tembok misalnya kotak, di luarnya itu ada bak kamar mandi, baknya itu nempel ke tembok, jadi tembok yang sebelah sininya tuh berlumut gitu. Jadi ya sudahlah adanya itu, dan kayaknya sih memang saya lahir di Jalan Raden Saleh, Saleh 1 nomor 5 itu. Dan saya mengenal Eyang Kamil. Tapi kemudian memang saya kadang dititipin sama tetangga. Saya masih kenal tuh tetangga saya yang dititipin. Ketika Mama mesti nyanyi, saya dititipin gitu. Oke. Jadi dalam kenangannya Mbak Peti, Mama itu memang orang yang aktif ya. Mbak Peti bahkan sempat bilang bahwa aduh kayaknya kalau harus menjalani perjalanannya seorang Titi Puspa nggak sanggup. Nggak sanggup banget. Nggak sanggup banget. Kalau bahasa Perancisnya isoedan aku. Aja sih sampai terucap seperti itu tuh apa yang terlihat? Ya ceritanya terlalu banyak ya, kalau up and down-nya. Up and down-nya bukan main, is a roller coaster banget. Jadi saya menganggap dia itu perempuan berhati baja apa ya. Pokoknya kuat banget gitu. Dengan gempuran masalah. Makanya kalau saya lihat anak-anak sekarang baru putus cinta aja udah bikin postingan. Kalau kata ya Allah, itu mah nggak ada segini-gininya urusan mak gue. Apa urusan karir? Ya, kehidupan, percintaan juga, karir, ekonomi, pengkhianatan, ekonomi, terus ya belum lagi masalah-masalah di karirnya, belum lagi kesehatan. Jadi sebetulnya she is a single fighter kalau menurut aku ya, walaupun pernah jadi istri, tapi dia jadi istri 3 kali, tapi ya sorry ya, income tuh dia. Betul-betul wanita pekerja. Mohon maaf. Tapi ya terlihat yang fighter. Dan pernah cerita Mbak Peti juga bahwa ada satu momen di mana Eyang tuh sempat menjejerkan foto gitu. Kemudian sudah merasa ikhlas. Ya. Diikhlaskan. Jadi itu kejadian tahun berapa ya? 1985 kalau nggak tahu, 1986. Karena 1983 kan rumah Jalan Sukabumi terbakar. Kemudian dibangun lagi 1985, berdirilah rumah baru. Terus saya bertandang ke sana, ke kamarnya tiba-tiba kok ada satu sudut yang agak berbeda gitu. 3 suaminya dijejer.
Terus aku bilang, excuse me, ada apa ini? Aku bilang gitu. Ya sudahlah Mbak, namanya juga manusia. Mama mau mencoba menghilangkan dendam dan Mama mau ikhlas. Nah, dua narasi itu kan kalau diukur pakai hati kan berat banget. Karena kan itu berarti dia pernah terluka. Iya. Mungkin juga terlukanya babak belur gitu mungkin ya. Tapi saat itu dia ingin menetapkan dirinya bahwasanya dia ingin terbebas dari rasa dendam dan ikhlas. Ya saya memang Islamnya duluan daripada dia. Saya belajar menjadi muslimah itu di tetangga. Karena dulunya dia kan memang kejawen. Tapi at that moment saya menganggap dia lebih Islami dari saya. Karena dia sanggup hijrah dari marah menjadi ikhlas, dari marah menjadi berterima kasih. Apa yang berterima kasih? Kok berterima kasih sih gitu ya? Karena dia menganggap gini, kalau nggak ada yang jadi ketiga suaminya itu akhirnya dia posisikan sebagai salah satu episode dalam hidupnya dia. Dia berterima kasih kepada Tuhan bahwasanya ada 3 suami itu yang memperkaya episode kehidupan dia, di mana salah satunya adalah ada yang selingkuh, kemudian dia sakit hati, kemudian dia terinspirasi bikin lagu cinta yang kemarin dinyanyikan Bunda Hetty Koes Endang. ya. Nah, ya bayangin aja prosesnya ngeri banget ya, mau bisa Bisa kompos jadi- lagu dengan sakit. dengan sakit dulu, yang sakit yang bukan main gitu, terus langsung dia nulis. Jadi kalau seniman ya, khususnya ibu saya, kalau curhat tuh bikin lagu, bukan di medsos. Jadi karya. Masya Allah. Masya Allah. Jadi kalau saya ngelihat anak-anak sekarang, oh my god, aib diumbar gitu kan. Jadi kalau dia kesulitan, kesedihan, atau dia lihat ada orang dibully, dia bikin lagu Si Hitam. Dia lihat, oh petani itu nanam padi, kalau nggak ada petani orang kota nggak bisa makan nasi, nggak bisa beli padi. Minah gadis dusun, ada ceritanya kan soal itu. Oh itu ada yang mejeng di sana, jadi Bimbi misalnya kan, Bimbi. Jadi ada wartawan senior yang mengatakan bahwasanya ibu saya itu adalah penilai sosial, pengamat sosial, tapi semua konsep yang dia Tangkap. konsep yang dia bentuk itu Dijadikan di lagu. dalam bentuk lirik lagu. Ya kalau kita kembali misalnya tadi nih yang lagu cinta, kau bercumbu di depanku, itu kan tajam banget. Tapi bahasanya puitis. Jadi ya misalnya juga ada teman-teman wartawan yang bilang, gila ya Titi Puspa ya, Gang Kelinci itu kan gang kecil, gang bau gitu kan, kok dia bisa bikin lagu sehingga Gang Kelinci tuh up gitu loh, Iya. jadi wah besar Iya. gitu. Padahal gangnya it's an ordinary gang gitu loh, nothing special about that gang. Oh iya, aku menyesal nggak sering-sering undang atau nggak sering-sering ngobrol ya sama almarhum Eyang itu karena ilmunya banyak sekali, wisdomnya banyak. Kalau kita ngobrol sama banyak yang pernah kenal dan dekat juga sama Eyang itu, rasanya kayaknya banyak ceritanya, banyak nasihatnya. Ya saya sendiri umur saya 65 tahun, saya tidak pernah belum khatam belajar dari ibu saya tentang masalah-masalah kehidupannya. Jadi kalau memang mau dijejer bukunya tuh 7 lemari. Tapi sekarang ada buku yang harus ditutup ya karena udah dirasa tamat sama Yang di atas. Gusti Allah gitu. Nah, saya harus membuka kembali tuh buku-buku yang kemarin karena tidak mudah untuk memaknai semua perjalanan kehidupannya dia gitu. Kemudian ya dia itu lebih banyak condong kepada hal non duniawi. Non duniawi. Ya memang kayaknya kalau dia tampil kayaknya wah gimana, itu karena profesionalisme. Tapi di satu sisi lain, wow,
Dia kadang-kadang bisa berkorban untuk seseorang yang nggak dia tahu, tapi karena dia tahu itu dia berjuang untuk haknya sebagai manusia, dia bela. Kayak Inul. Salah satu contoh. Salah satu contoh. Ada banyak. Banyak lagi yang lain gitu. Saya bilang sama Inul, Nul, ibu saya itu membela kamu itu lebih daripada dia membela anak-anaknya loh. Tapi jangan Anda artikan saya ngiri. Iya. Saya justru menemukan sebuah role model di mana seorang manusia itu memanusiakan manusia yang lain dengan pengorbanan. Ya masalahnya gini, Inul junior, Titiek Puspa senior. Ya dia duluan. Dia memang di atas itu karena juga perjuangan. Ngapain dia bela-bela yang bawah? Dibayar juga enggak. Iya. Terus, nah kalau di dia itu nggak ada senior, junior, senior, nggak ada. Ini manusia. Dan itu terus yang dilakukan sampai akhir hayatnya. Dan ketika saya dengar cerita dari Inul, saya, ternyata sampai sebegitu gitu loh. Ceritanya tuh, ibu saya nggak pernah cerita sama saya. Oh gitu? Nggak pernah. Yang justru yang saya pernah temukan adalah ketika saya nganter ibu saya nyanyi di Monas, at that moment gitu, orang yang nggak suka sama Inul tuh gebuk-gebuk mobilnya ibu saya, sampai begitu, ngeri kan? Terus apa saya boleh komplain? Tapi saya bilangnya gini, Ma, are you sure? Mama mau membela dia, Mau ikut di dalam pertempuran itu. mau ikut dalam friksi ini. Terus kue menengahi katanya. Kue menengahi, kan orang Jawa. Iya. Nah, kalau saya berkomunikasi dengan ibu saya, itu memang ada satu filosofi ya, dalam arti sendiko ratu ibu. Jadi ibu itu ucapannya, permohonannya, permintaannya itu mengandung apa ya? Pokoknya kalau kita nggak ngikutin, kita jadi kodok. Harus nurut. Kualat harus nurut ya. Aku takut. Dan Masya Allah kemarin juga ya orang kemudian ya karena banyak kemudian yang posting mengenang almarhumah. Aduh, gitu, itu juga lagu-lagu, itu juga saya tuh sampai berdebar gitu. Kayaknya saya itu melihat kata-kata netizen itu indah-indah semua. Ada yang bikin puisi, ada yang bikin tulisan, ada yang bikin lirik lagu, ada yang suaranya anak muda. And I'm happy karena karena kalangan muda itu bisa menerima kehadiran Titiek Puspa yang lawas, penyanyi lawas kan? Lawas tapi kekinian dan update selalu. Yang tuh aduh, pengetahuannya itu kadang-kadang kita kalah selalu ngikutin perkembangan Jadi zaman. saya merasa saya baca tulisan-tulisan, saya tuh kayak digempur oleh tsunami cinta kasih. Wah, nggak tahu deh. Sampai gelagapan, gitu. Makanya saya kadang-kadang suka nggak percaya, masa si netizen plus 62 jahat gitu loh. Kita lihat Terima ini. kasih ya bapak-bapak, ibu-ibu, teman sejawat, sahabat, sobat, kerabat. You are very beautiful, you are very loving. Thank you for loving my mom. Oh, the beautiful soul, Eyang Titiek Puspa. Kita lihat ini adalah beberapa kompilasi ya lagu-lagu ciptaan Eyang Titiek Puspa. Dan kemarin juga saya mau tanya bahwa Eyang Titiek Puspa itu pernah juga menulis termasuk bagian dari menulis lirik lagu untuk Scorpion. Iya. Pernah waktu itu mereka bertemu di Bali, ada satu event. Itu aku juga nggak nyangka kalau dia bisa kolaborasi ya. Itu kan band rock dan internasional ya. Iya. Dan yang aku nggak nyangka tuh band rock itu kok nerima gitu ya. Kok nerima idenya ibu saya, seorang Sudarwati dari kampung. Terus bisa collab dengan Scorpion bersama James F. Sunda waktu itu. Ada lagi Iya, adalah. Ya. Judulnya adalah When You Came Into My Life kalau nggak salah. Keren banget loh lagu rock ballad untuk Scorpion. Scorpion. Keren banget sih. Nggak tahu tuh dia. Mungkin karena dia sayang sama semut. Dia suka kasih makan semut. Jadi Jadi kalau ada semut di meja nggak boleh diusir. Ayo gitu? makan gitu.
Bahkan kadang pernah di kamar mandinya tuh ada sekelompok semut, dia beli dari bakery yang terkenal, yang mahal, dikasih makan. Astaga. Jadi bukan sisa-sisa ya? Nyentrik kan? Ibuku nyentrik. Aduh, Masya Allah ya, kita beruntung sekali Indonesia ini punya Eyang Titi Puspa. Dan mudah-mudahan kita bisa meneruskan impiannya supaya anak-anak siapapun itu, anak-anak ya, terutama anak-anak yang mungkin kurang mampu bisa mengenal juga, bisa belajar seni, bisa mengenal juga budaya Indonesia. Amin. Amin. Nanti kita ngobrol lagi sama Mbak Betty. Ada Kimberly, rider kita lihat dulu profilnya berikut ini.